Saudara, penembakan oleh anggota kepolisian di eksit tol Bintaro menewaskan seorang warga sipil dan satu korban lain masih dirawat di Rumah Sakit Polda Metro Jaya dan masih memeriksa sejumlah saksi. Kasus penembakan di tol lingkar luar Jakarta, tepatnya di pintu keluar Bintaro, Jakarta Selatan, akhirnya terungkap. Pelaku penembakan merupakan perwira polisi berpangkat Ibda dari Satuan Unit Patroli Jalan Raya di Telantas Polda Metro Jaya. Polisi telah menyita sebuah kendaraan roda 4 dan senjata api yang digunakan Ibda OS. Polisi belum menetapkan tersangka, sementara Ibda OS kini masih diperiksa penyidik gabungan bidang profesi dan pengamanan atau Propam Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Dalam program Sapa Indonesia Pagi hari ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan sejumlah saksi akan dimintai keterangan. Selain itu, petugas juga akan melakukan uji balistik terhadap hasil tembakan. Penembakan yang dilakukan Ibda OS ini juga menurut keterangan sementara yang kita terima dari pemeriksaan bahwa dilakukan karena ada upaya untuk membela diri. Kita sudah melakukan pemeriksaan ya dengan melibatkan juga Propam Polda Metro dengan dibawa asistensi daripada Propam Mabes Polri. Karena ini melibatkan adalah anggota Polri sehingga penanganannya di samping melibatkan Direktorat Kriminal Umum ya dalam rangka penindakan apabila ada pidananya di situ ya. Kemudian juga melibatkan Propam. Di samping juga memeriksa saksi-saksi terkait di tempat kejadian perkara ya. Mulai daripada awal yang menurut pengakuan saudara O dari Sentul dibuntuti ya. Kita rangkai sampai dengan di akhir kejadian terjadinya penembakan di eksit tol Bintaro. Ini semua orang-orang yang mengetahui ini akan diambil keterangan ya. Termasuk juga nanti dari rekaman CCTV dan sebagainya. Ya, kemudian juga kita lakukan juga uji balistik terhadap hasil tembakan ya, kemudian selongsong peluru dan sebagainya. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti mengatakan bahwa polisi diharapkan bisa mengungkap fakta kasus penembakan ini dan diungkap ke publik. Yang paling penting sebetulnya adalah faktanya itu bisa diungkap tuntas oleh pihak kepolisian dan kemudian dijelaskan secara transparan kepada publik. Nah, dalam melakukan lidik sidik kami berharap polisi ini asaskan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas dan dengan bantuan scientific crime investigation. Karena saya kira kalau ini lokasinya di publik ya, itu ada CCTV dan alat-alat lain yang bisa membantu memperjelas. Sementara itu, psikolog forensik Reni Kusumo Wardani mengatakan bahwa pada kasus penembakan di tol lingkar luar Jakarta, kepemilikan senjata api sebaiknya dipegang oleh orang yang secara emosional dalam kondisi stabil. Seseorang itu menggunakan senjata api atau memegang senjata api. Nah, di sini sebetulnya ada dua jenis perilaku agresi. Yang pertama adalah agresi kemarahan. Nah, kalau agresi kemarahan itu biasanya karena yang bersangkutan pemegang senjata api ini tidak mampu mengendalikan, tidak mampu mengontrol emosi yang muncul dalam dirinya. Nah, emosi atau kemarahan itu bisa ke dalam, bisa keluar, begitu. Nah, kalau keluar berarti pihak luar yang akan cedera. Kalau ke dalam, dirinya sendiri yang akan cedera. Nah, yang kedua ini adalah agresi instrumental. Agresi instrumental ini berarti penggunaan senjata api memang untuk keperluan keamanan dan ketertiban. Diketahui, Ibda berinisial OS menembak dua orang yakni berinisial PP dan MA di depan sebuah gedung di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Satu korban diantaranya telah meninggal dunia, sedangkan satu korban lainnya kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV.